Halo, perkenalkan saya Ferry dan dua rekan saya Nasal Onirabina serta Elvina. Di sini, kami akan menjelaskan cara melakukan temperatur mapping. Pertama, definisi daripada pemetaan suhu. Jadi pemetaan suhu itu adalah proses pencatatan dan pemetaan suhu dalam ruang 3 dimensi atau ruang apapun yang dialokasikan untuk penyimpanan dan penanganan produk dengan suhu penyimpanan berlabel tertentu. Kenapa sih pemetaan suhu itu penting? Jadi, suhu ruang penyimpanan obat itu harus dikendalikan karena perubahan suhu itu akan berdampak pada stabilitas dan kadar obat sehingga mengaruhi mutu obat, kualitas, keamanan, dan efikasi obat. Pengemasan produk itu sebenarnya dapat mencegah paparan oksigen dan cahaya, tetapi tidak dapat melindungi dari efek perubahan suhu ini. Selanjutnya terdapat tujuan pemetaan suhu, yaitu mengetahui letak dari titik kritis, yaitu titik fluktuasi suhu yang ekstrim dengan perubahan mendekati rentang suhu penyimpanan ruang tersebut. Kemudian dapat memberikan data mengenai titik minimum dan titik maksimum suhu ruang gudang. Untuk melakukan temperatur mapping, kita memerlukan alat, yaitu data logger yang dapat dilihat pada gambar tertera, yang merupakan alat perekam suhu yang dapat mengambil data suhu pada rentang waktu yang ditentukan dan dapat disimpan. Setiap data logger harus disertakan dengan sertifikat kalibrasi yang valid sebelum digunakan untuk penelitian. Data yang tersimpan pada data logger dapat dipindah ke komputer atau perangkat lain untuk kemudian diolah. Untuk pemetaan suhu pada gudang PBF dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ambience room, cool room, dan cold chain. Pertama, kita akan membahas cara melakukan mapping suhu di ambience room. Untuk pemetaan suhu pada ambience room yang suhunya kurang dari 30 derajat, itu dilakukan secara general, di mana penempatan data logger pada tempat penyimpanan atau rak palet dilihat dari segi 3 dimensi ruangan, yaitu horizontal dan vertikal ruangan. Di mana secara horizontal, data logger harus diletakkan dengan jarak 5-10 meter dengan data logger lainnya. Serta secara vertikal, temperatur data logger dipasang pada 3 titik ketinggian, yaitu dasar lantai, atap ruangan, dan tengah ruangan. Yang berdasarkan tinggi ruangannya dibagi menjadi 2, yaitu kurang dari sama dengan 3,6 meter, di mana data logger dapat ditempatkan pada dasar lantai, ketinggian 1,2 meter, dan 3,0 meter. Lalu bila tinggi ruangannya lebih besar dari 3,6 meter, misalnya pada ruangan dengan tinggi 6 meter, maka data logger dapat diletakkan pada ketinggian 0,3 meter, 1,8 meter, dan 5,4 meter. Nama pengambilan dan minimal data logger yang digunakan pada ambience room sendiri adalah 12 data logger dengan lama pengambilan yaitu 7 hari atau 1 minggu. Ruang penyimpanan obat selanjutnya adalah cool room. Denah penempatan data logger pada cool room sama seperti denah penempatan data logger pada ambience room. Perbedaannya ada pada rentang suhu yang dipersyaratkan untuk cool room yaitu kurang dari 25 derajat Celcius. Sedangkan pada ambience room adalah kurang dari 30 derajat Celcius. Pada ruangan ini, minimal digunakan 12 temperatur data logger. Pada proses mapping suhu ruangan ini, dilakukan pencatatan suhu selama 48-72 jam. Selanjutnya, pada bidang farmasi terdapat cold chain product atau produk rantai dingin yang merupakan sediaan yang harus disimpan dalam rentang suhu yang telah ditetapkan. Cold chain product harus disimpan di ruangan atau wadah yang dapat menjaga kestabilan suhunya seperti menggunakan cold room atau chiller. Adapun persyaratan suhu untuk cold chain product yaitu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai pemetaan suhu pada chiller ataupun pada cold room. Hal yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan pemetaan suhu adalah membuat denah daripada chiller ataupun cold room. Yang pertama, tentukan luas, panjang, lebar, dan tinggi chiller, kemudian ditentukan panjang, lebar, dan tinggi rak chiller. Kedua, tentukan titik penempatan sensor atau data logger. 3 sensor di masing-masing 4 sudut unit untuk dipetakan suhunya, jadi sebanyak 12 data logger yang wajib ditempatkan. Secara opsional, terdapat 28 sensor di tempat yang dianggap berisiko untuk menyimpan barang tertentu seperti vaksin, yaitu salah satu produk rantai dingin. Setelah itu, melakukan pencatatan suhu selama 48 hingga 72 jam. Mengenai penempatan data logger berdasarkan rekomendasi daripada World Health Organization, sebanyak 20 sensor wajib dengan sensor tambahan untuk mengukur suhu sekitar. Jadi terdapat 12 sensor wajib yang ditempatkan pada 12 posisi tetap, kemudian 8 sensor opsional ditempatkan pada 8 posisi tambahan. Tempatkan sensor opsional di mana saja di dalam ruangan dingin yang suhunya mungkin berada di luar kisaran 2 hingga 8 derajat Celcius. Disarankan untuk menempatkan satu sensor di dekat pintu. Berikut merupakan contoh denah dari rekomendasi World Health Organization mengenai penempatan 12 sensor wajib yang ditempatkan dengan benar.
Selanjutnya, rekomendasi World Health Organization mengenai peletakan sensor tambahan. Pertama, hingga 10 cm dari depan evaporator 1 pada tingkat aliran udara yang sama atau di rak paling atas. Kedua, hingga 10 cm dari depan evaporator 2 pada ketinggian yang sama dengan aliran udara atau di rak paling atas. Ketiga, di tengah rak paling bawah di depan evaporator. Keempat, di rak dekat pintu. Terakhir, dimanapun terdapat area resiko untuk produk yang sensitif terhadap pembekuan dan panas. Setelah proses mapping dan pendataan sudah dilakukan, maka diperbolehkan untuk mengunduh data dari data logger. Kemudian, aplikasi temperature mapping tool dari data logger akan mengimpor catatan suhu dan akan dikonversi ke dalam bentuk Excel. Keenam, dapat diputuskan apakah ruang penyimpanan atau peralatan yang diuji ini memadai untuk menyimpan barang-barang tertentu seperti vaksin dan produk farmasi lainnya, dan mengidentifikasi area aman dan beresiko di dalam unit. Selanjutnya, proses pengolahan data dan interpretasi temperatur data logger, di mana data logger yang telah merekam suhu pada rentang waktu yang ditentukan, maka akan dipindai datanya ke komputer melalui USB, Bluetooth, Wi-Fi atau LAN. Lalu, data tersebut diolah menggunakan software untuk mendapatkan grafik suhu dalam kurun waktu yang ditentukan. Dari grafik yang diperoleh, dapat ditentukan titik suhu terendah, tertinggi, dan rata-rata suhu yang diperoleh pada suatu ruang penyimpanan. Pada gambar, tercantum contoh grafik suhu yang dihasilkan data logger. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.